Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat se-Nusantara ya, baik guru kimia maupun semua ya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ketua Komunitas ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Kimia Kabupaten Kota Kartanegara, kepada Pak Jenal. Kemudian juga penggerak komunitas yaitu Ibu Irianti dan rekan-rekan MGMP ya, dan semua Bapak Ibu hebat se-Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung sifatnya langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Jadi kita langsung masuk ke pengelolaan, karena perencanaan kinerja ini Bapak Ibu kalau yang sudah selesai maka dia akan melanjutkan dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan kinerjanya. Oke, izin saya share screen ya Bapak Ibu. Nah, pertama adalah kita masuk dulu seperti biasa ke Google ya, Google Chrome ataupun browser yang lain. Kita masukkan, kemudian seperti biasa ketikkan Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya. Kemudian kita buka Merdeka Mengajarnya ya. Nah, karena saya sudah tersinkronisasi di sini Bapak Ibu akunnya Guru Belajar ID, maka sudah otomatis ya. Nah, kemudian ini yang bagi yang belum selesai perencanaannya bisa melakukan perencanaan Bapak Ibu. Bagi yang sudah seperti saya sudah sudah disetujui dan sudah disepakati, maka saya lanjut ke pelaksanaan. Maka kita Bapak Ibu buka pengelolaan kinerjanya ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang pelaksanaan kinerjanya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada beberapa yang kita perlu masukkan ya. Yang pertama adalah observasi praktek kinerja. Ini adalah Bapak Ibu untuk observasi ya. Jadi eh, sekarang adalah waktunya untuk kita cek persiapan observasi kelas ya Bapak Ibu. Nah di sini. Jadi persiapan selama Februari ini Bapak Ibu melakukan persiapan ya tentulah dengan diskusi kepada kepala sekolah ya kan gitu ya. Kemudian Maret itu eh, periode observasi kelas ya. Maret Bapak Ibu ya Maret. Nah, Maret. Oke, Maret itu periode observasi kelas dengan diskusi tindak lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian April Mei pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan dan junior refleksi. Baik. Nah, kita cek Bapak Ibu langkah observasinya untuk pertama. Nah, Bapak Ibu pastikan di sini adalah sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Sebagai contoh, karena saya penerapan disiplin positif, maka Bapak Ibu akan menyesuaikan di sini ya. Kemudian kita klik rubrik observasinya Bapak Ibu di sini. Nah, rubrik observasi ini Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah juga pernah saya bagikan Bapak Ibu di file PDF seperti ini. Nah, ini sangat sekali Bapak Ibu ya. Nah, mulai dari disiplin positif, keteraturan kelas dan seterusnya ini sudah saya bagikan juga di grup Bapak Ibu, di grup MGMP tentunya sama PPSKI. Nah, kalau di sini lebih spesifik Bapak Ibu. Nah, jadi perilaku yang dianjurkan Bapak Ibu fokus kemana? Satu, dua, tiga boleh. Satu juga tidak apa-apa. Yang penting perlu diskusi dengan kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu. Nah, misalkan perilakunya apa nih Bapak Ibu? Sesuaikan dengan di sini ya. Nah, sama satu guru melakukan revisi dinamika kelas untuk melakukan kesepakatan kelas. Maka perilaku yang dianjurkan, guru mengajak peserta didik melakukan revisi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Ini Bapak Ibu boleh milih satu atau ketiga-tiganya juga nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nah, nah, di sini kemudian isi dokumen. Nah, kita lanjut ke isi dokumen. Nanti Bapak Ibu ada lanjutannya.
Nah, ketika sudah diisi dokumen, nanti Bapak Ibu akan menunggu atasan atau kepala sekolah isi rubrik observasi kelas sesuai jadwalnya. Nanti tentu ada jadwal Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah nanti dilakukan observasi, sudah ada observasi nanti ada form lagi untuk tindak lanjut ya. Nah, nanti lakukan tindak lanjut lagi, baru isi refleksinya. Kita buka ini Bapak Ibu di pelaksanaan observasi. Nah, di sini nah ini lah dari Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Ini bisa di checklist Bapak Ibu ya. Ketiga-tiganya atau satu aja ya. Kemudian ketika di sini apa saja upaya yang dilakukan untuk mempelajari target perilaku ya Bapak Ibu. Nah, ini sama seperti tadi perlu didiskusikan ya. Nah, supaya lebih mudah Bapak Ibu bisa menggunakan form ya. Nah, misalkan menggunakan form. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan form di sini. Nah, di sini nanti kelihatan RHK Bapak Ibu, fokus kinerjanya, fokus perilakunya. Nah, di sini masing-masing ini. Nah, di sini targetnya ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah, kemudian jadwal observasi. Nah, ini Bapak Ibu tinggal dipilih kapan, bulan Maret, ya kan, tanggal berapa, di sini ya kan. Jenjang kelas, ya Bapak Ibu SMA, misalkan kelas 11, ya kan. Pelajarannya ketik, misalkan kimia, ini kan kebutuhan kimia ya Bapak Ibu. Jam observasi, nah ini Bapak Ibu kalau ingin memastikan jam observasinya, misalkan jam keberapa ya, jam 3 sampai 4 misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini barulah Bapak Ibu unggah RPP modul akhir dan perangkat asesmennya. Ini Bapak Ibu dengan maksimal format PDF 10 MB ya Bapak Ibu ke sini. Nah, Bapak Ibu pengen cek panduan, nanti akan muncul ya. Nah, kalau dirasa sudah pas ini Bapak Ibu bisa kirim simpan draft ya kan. Simpan draft. Unggah ya seperti biasa Bapak Ibu unggah dari laptop atau komputer. Nah, ini tinggal unggah Bapak Ibu cari di sini perangkatnya ya. Misalkan nah ini misalkan perangkat kimia ya. Kelas 12 kelas 11 ya Bapak Ibu modul ajar misalkan. Oh, harus di PDF-kan dulu Bapak Ibu ya. Kalau masih Word kayaknya nggak bisa ya. Nah, kita PDF-kan dulu ya. Nah, kalau sudah selesai ya sudah kita simpan draft dulu. Kalau misalkan belum dikumpulkan, kita simpan ya Bapak Ibu. Berarti sudah selesai untuk observasi. Kemudian pengembangan kompetensinya Bapak Ibu, ini juga kita kumpulkan sesuaikan dengan RHK Bapak Ibu ya. Nah, di sini meningkatnya kompetensi sebagai peserta pelatihan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu berarti di PM. Nanti kalau Bapak Ibu sudah keluar sertifikatnya, klik kumpul ini, unggah Bapak Ibu, jangan unggah dokumen. Nah, Bapak Ibu sama caranya. Sertifikatnya satu aja karena saya milih satu aja, Bapak Ibu berarti satu aja. Kalau Bapak Ibu milih dua nanti akan muncul dua di sini ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi melalui peran sebagai partisipan seperti praktek baik. Ini Bapak Ibu kita bersama rekan sejawat ini melakukan hal yang sama seperti Bapak Kepala Sekolah atau Wakil Kepala Sekolah ya Bapak Ibu. Juga sama formnya di Excel ini Bapak Ibu ada form A, form B, form C dan form D ya Bapak Ibu. Nah, itu kan dimasukkan ke situ. Kemudian meningkatnya peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbing teknis yang peroleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini Bapak Ibu kalau ada punya kegiatan BIMTEK,
maka dimasukkan ke sini ya Bapak Ibu. Kumpulkan ya, kumpulkan. Nah, ini dokumennya Bapak Ibu unggah dokumen ya Bapak Ibu. Nah, misalkan saya sudah dapat sertifikat diklat Bapak Ibu, ini saya masukkan gitu ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada kesalahan bisa edit ya Bapak Ibu, edit. Nah, unggah lagi kembali ya. Kita simpan draft dulu Bapak Ibu. Kemudian meningkatnya melakukan kompetensi melaporan sebagai partisipan kegiatan seminar, lokaya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang di bidang pendidikan. Nah, ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan seminar saat ini atau webinar ya, webinar itu adalah seminar berbasis web ya atau seminar online lah ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah fix ini ya, kita klik kumpulkan lagi Bapak Ibu. Nah, karena saya memilih ada dua di sini ya, karena satu seminar nilai 4 Bapak Ibu, jadi ada 2 sertifikat. Nah, kita unggah Bapak Ibu. Sini ada sertifikat webinar saya upload. Kemudian juga di sini saya upload juga webinarnya Bapak Ibu, klik open. Nah, ini sudah Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah benar-benar dirasa fix Bapak Ibu, sudah dirasa pas, maka udah kumpulkan. Kalau belum ya kita harus simpan draft terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, oke, sudah. Ini untuk pengumpulan dokumen ya Bapak Ibu, pengembangan kompetensi kita. Lanjut kepada tugas tambahan nih Bapak Ibu. Nah, tugas tambahan kita klikkan tugas tambahan di sini. Nah, ini adalah meningkatnya kinerja satu pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah ya, wakil. Nah, klik kumpulkan Bapak Ibu. Laporan disertai surat keputusan atau surat tugas ya, kita unggah Bapak Ibu. Unggah dokumen. Nah, ini ada SKWK Bapak Ibu, klik open ya. Nah, ini sudah masuk, sudah SKWK saya, surat keputusan wakasnya. Ini harusnya bersama dengan laporan ya. Yanti. Kimia. Ngapain? Ikut. Nah, kalau sudah kita simpan draft dulu karena belum ada laporannya, nanti digabung ya Bapak SK-nya bersama laporannya, nanti digabung dalam satu file ya. Nah, kalau sudah kita simpan draft dulu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah kita balik lagi. Kemudian kita perilaku kerja ini sama yang seperti kemarin yang sudah Bapak Ibu sepakati ya, misalkan orientasi pelayanan bersifat ramah terhadap peserta didik, bersama sapa dan sama akuntabel dan seterusnya. Ini adalah buktinya ya, bukti perilaku kerja kita. Jadi ada praktek kinerja Bapak Ibu, praktek kinerja observasi praktek kita mengajar Bapak Ibu yang melakukan pembelajaran di kelas. Kalau perilaku kerja itu yang berakhlak ya Bapak Ibu. Nah, untuk dokumen KOSP nanti akan dikumpulkan oleh atas kita Bapak Ibu, kemudian dokumen kehadiran kelas dikumpulkan oleh atasan juga, berarti dengan kepala sekolah juga. Nah, itu. Jadi sudah selesai nih kita melakukan ke pelaksanaan kinerja di bulan Februari. Ketika Bapak Ibu belum punya nih sertifikatnya, ya bisa nanti sampai terakhir di bulan Mei Bapak Ibu, bahkan di bulan Juni awal itu sebelum dilakukan penilaian oleh kepala sekolah ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Jadi masih bisa upload, direfleksi ya kan di bulan Juni ini sebelum ditentukan predikat kinerjanya guru oleh kepala sekolah gitu ya Bapak Ibu. Itu dulu dari saya Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan kinerja di bulan Februari ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator atau ketua MGMP.